Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Amanda Setia Darmawan, NIM 206048411 kelas 2020A. Di sini saya akan membacakan LJK dari UTS Metodologi Penelitian. Oke, yang pertama, hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah sesuatu yang mendasari atau menjadi dasar dari ilmu tersebut. Ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh dua teori kebenaran, yaitu kohersi dan korespondensi. Nomor 2, ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh dua teori kebenaran, yaitu kohersi dan korespondensi. Kohersi menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan benar jika pernyataannya tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya, atau dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional, pendekatan empirik, atau bertolak dari fakta. Korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan oleh fakta atau realita. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar terhadap suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian didasarkan karakter keilmuan, yaitu rasional, empiris, sistematis. Nomor 3, penelitian disebut juga riset atau dalam bahasa Inggris. Atau penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis penelitian ada 5. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini cenderung analisis landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini memperoleh data utama dari wawancara atau observasi. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian yang melakukan investigasi secara sistematik untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur secara ilmu statistik, matematika, komputasi. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba, bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis atau untuk mengenali adanya hubungan sebab akibat dan tujuan tertentu. Yang keempat, penelitian deskriptif. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang terakhir, penelitian campuran. Penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk lebih memahami isu dan mengartikulasikan data kualitatif yang merupakan rincian deskriptif dan juga kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Nomor 5, penelitian kualitatif adalah argumen yang mengedepankan keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik. Metode ini menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog di lapangan. Penelitian kuantitatif adalah merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positifisme. Sementara itu, penelitian kuantitatif tidak dapat dicampur adukan, namun dianggap oleh para peneliti karena semua penelitian pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang terakhir, penelitian campuran. Metode penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil statistik kuantitatif dari suatu objek penelitian tertentu, kemudian ditindaklanjuti dengan observasi individu untuk memperoleh hasil yang mendalam. Nomor 6, rancangan penelitian diartikan sebagai strategi untuk mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. 7. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama, tahap orientasi atau deskripsi. Memasuki situasi sosial, adanya tempat, aktor, dan situasi sosial. Kesimpulan penemuan, informasi deskriptif. Tahap reduksi yang kedua, menentukan fokus atau memilih di antara yang telah dideskripsikan. Kesimpulan penemuan, informasi
komparatif. Yang ketiga, tahap seleksi atau menguraikan fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Kesimpulan penemuan informasi asosiatif. Nomor 8 adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nomor 9. 1. Judul, pengaruh aktivitas fisik terhadap siklus menstruasi atlet pencaksilat IPSI Bojonegoro. 2. Masalah, kegiatan atau aktivitas fisik siklus menstruasi dan atlet pencaksilat IPSI Bojonegoro. Rumusan masalah. 3.1. Apakah aktivitas fisik berpengaruh terhadap siklus menstruasi? 3.2. Seberapa besar hubungan kegiatan olahraga terhadap siklus menstruasi atlet pencaksilat IPSI Bojonegoro? Dan yang keempat, tujuan penelitian. 4.1. Untuk mengetahui atau memperoleh informasi yang empiris atau nyata mengenai kegiatan olahraga dan siklus menstruasi terhadap atlet pencaksilat IPSI Bojonegoro. Yang kelima, manfaat penelitian dapat digunakan untuk memverifikasi atau mengevaluasi hubungan aktivitas fisik terhadap siklus menstruasi pada atlet pencaksilat. Dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan. 6. Landasan teori. 6.1 tentang aktivitas fisik. 6.2 tentang siklus menstruasi. 6.3 tentang pencaksilat. 6.4 hubungan kegiatan aktivitas fisik terhadap siklus menstruasi. 7. Kerangka teori. 8. Hipotesis penelitian. 1. Adanya pengaruh antara aktivitas fisik terhadap siklus menstruasi. H0. Tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik terhadap siklus menstruasi. Nomor 9. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif. Desain penelitian. Penelitian kualitatif dengan jenis korelasional. Tempat penelitian Padepokan IPSI Bojonegoro. Populasi dan sampel penelitian. Populasi seluruh atlet IPSI Bojonegoro yang melakukan latihan di Padepokan IPSI Bojonegoro. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Sampel atlet yang melakukan kegiatan fisik di Padepokan IPSI Bojonegoro pada tanggal 25 sampai. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, independen dan dependen. Independennya sendiri aktivitas fisik dan variabel dependen adalah siklus menstruasi atlet. Definisi operasional penelitian. A. Aktivitas fisik. B. Siklus menstruasi. C. Atlet wanita. 9.10 Nama instrumen penelitian wawancara. 9.11 Standar instrumen informan konten tanpa nama dan confidenti. 9.12 Tujuan dan hasil penggunaan instrumen. Mengetahui hubungan aktivitas fisik dan siklus menstruasi pada wawancara terbuka. 9.13 Prosedur pengumpulan data. Teknik pengolahan data yaitu teknik deskripsi analisa Univert. 9.14 Data hasil tes dan pengukuran. Sebagian besar aktivitas fisik kategori berat 39 orang 88,6% dan oligaritme sebanyak 2. Teknik statistik analisa data. Data dianalisis secara Diraifat dan Univert menggunakan uji Fisher. Prosedur analisis data. Teknik analisa Univert. Prosedur uji hipotesis. Uji Fisher menggunakan SPSS menunjukkan nilai P kurang dari 0,05. Jadi ada hubungan antara siklus menstruasi dan aktivitas fisik. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Terima kasih.